Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, kenapa sih tulisan di mobil ambulans itu harus dibalik? Yups, kalau dilihat dari kaca spion mobil di depannya, tulisan ambulans itu jadi kebaca kan ya? Nah, itu adalah penggunaan konsep pencerminan atau istilah lainnya adalah refleksi. Lalu, seperti apa sih konsep refleksi itu dalam matematika? Refleksi itu artinya kita memetakan setiap titik dari suatu bangun yang akan dicerminkan terhadap garis pencerminan. Pada materi refleksi ini, kita akan mencari bayangan dari suatu titik atau bangun yang dicerminkan terhadap suatu garis. Kita sebut garisnya dengan garis pencerminan. Coba kalian perhatikan segitiga ABC yang dicerminkan terhadap garis K ini. Setiap titik dan bayangannya mempunyai jarak yang sama terhadap garis pencerminannya. Dan untuk perhitungan jarak dari titik yang akan dicerminkan terhadap garis pencerminannya juga harus tegak lurus. Selain itu, bentuk bayangan dan bangun yang dicerminkannya itu sama, namun dengan posisi yang terbalik, ya kan? Oke, sekarang kita akan mempelajari cara mencerminkan suatu titik atau bangun terhadap 4 garis pencerminan berikut. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Yang ketiga, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Dan yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Misal, carilah hasil pencerminan titik A negatif 3,2 terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, dan garis Y sama dengan negatif X. Yang pertama dulu ya, pencerminan terhadap sumbu X. Kita gambar bidang koordinat kartesius seperti ini, kemudian gambarkan titik A-nya. Titik A ini akan kita cerminkan terhadap sumbu X. Jarak dari titik A ke sumbu X adalah 2 satuan. Artinya, jarak bayangannya pun pasti 2 satuan juga terhadap sumbu X. Sehingga didapatlah koordinat bayangannya, yaitu titik A aksen negatif 3, negatif 2. Lanjut, pencerminan terhadap sumbu Y. Jarak dari titik A terhadap sumbu Y adalah 3 satuan. Artinya, jarak bayangannya pun terhadap sumbu Y adalah 3 satuan. Sehingga koordinat titik A aksennya adalah 3,2. Sekarang, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X itu yang kayak gimana sih? Nah, ini adalah garis Y sama dengan X. Kita akan mencerminkan titik A terhadap garis ini. Jarak titik A terhadap garisnya bukan yang ini ya, tapi harus tegak lurus terhadap garis. Jadi, jaraknya adalah ini. Di sini terlihat jaraknya adalah sebesar 2,5 dari diagonal petaknya. Sehingga jarak bayangannya pun sama, yaitu 2,5 dari diagonal petaknya. Jadi, titik A aksennya adalah 2, negatif 3. Terakhir, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Garis ini kebalikan dari garis Y sama dengan X, sehingga arah garisnya seperti ini.
kita cerminkan titik A-nya terhadap garis, dapatlah bayangannya titik A aksen negatif 2,3. Sekarang, mari kita membuat kesimpulan. Saat dicerminkan terhadap sumbu X, titik A negatif 3,2 memiliki bayangan titik A aksen negatif 3, negatif 2. Pencerminan terhadap sumbu Y, titik A negatif 3,2 memiliki bayangan titik A aksen 3,2. Untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, titik A negatif 3,2 memiliki bayangan titik A aksen 2, negatif 3. Dan saat dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, bayangan titik A negatif 3,2 yaitu titik A aksen negatif 2,3. Coba kalian perhatikan antara titik awal dan bayangannya. Sudah terlihat belum hubungannya? Oke, untuk pencerminan terhadap sumbu X, di sini kita lihat bahwa ordinat atau nilai Y dari bayangannya adalah negatif dari titik awalnya kan? Sementara absis atau nilai X-nya sama. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa jika ada titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka titik bayangannya menjadi X, negatif Y. Sekarang, pencerminan terhadap sumbu Y. Iya betul, kebalikan dari sumbu X. Di sini justru absis dari bayangannya yang menjadi negatif. Sehingga kesimpulannya, jika ada titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka titik bayangannya menjadi negatif X, Y. Kalau pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, gimana nih? Coba lihat, koordinat titik bayangannya untuk absis dan ordinatnya itu jadi bertukar. Yang awalnya titik X, Y, bayangannya akan menjadi Y, X. Dan untuk yang terakhir ini mirip dengan garis Y sama dengan X, tapi tandanya jadi negatif. Sehingga jika ada titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka titik bayangannya menjadi negatif Y, negatif X. Nah, kesimpulan ini bisa kalian gunakan untuk menentukan hasil pencerminan terhadap 4 garis ini tanpa harus menggambarkannya di bidang koordinat Kartesius. Gimana caranya mencerminkan bangun datar? Sama aja kok dengan pencerminan titik. Kita tinggal mencerminkan semua titik sudut dari bangun datar yang akan kita cerminkan. Contoh, tentukan hasil pencerminan trapesium ABCD terhadap sumbu X. Nah, kita ingat lagi jika ada titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka titik bayangannya menjadi X, negatif Y. Sehingga untuk titik A 1,5 hasil pencerminannya menjadi 1, negatif 5. Jika kita gambarkan di bidang Kartesius menjadi seperti ini. Kemudian titik B 5,5 hasil pencerminannya menjadi 5, negatif 5. Gambarnya seperti ini. Titik C 7,2 hasil pencerminannya menjadi 7, negatif 2. Titik C aksennya di sini. Terakhir, titik D 1,2 hasil pencerminannya adalah 1, negatif 2. Posisinya ada di sini. Kita hubungkan titik-titik sudutnya
jadilah trapesium A aksen, B aksen, C aksen, D aksen ini bayangan dari trapesium ABCD yang dicerminkan terhadap sumbu X. Satu contoh lagi ya. Tentukanlah hasil pencerminan persegi panjang EFGH terhadap garis Y sama dengan negatif X. Jika ada titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka titik bayangannya menjadi negatif Y, negatif X. Titik E 1,5 hasil pencerminannya yaitu E aksen, negatif 5, negatif 1. Bayangannya di sini. Titik F 5,5 menjadi F aksen negatif 5, negatif 5. Kemudian titik G 5,3 menjadi G aksen negatif 3, negatif 5. Dan terakhir titik H 1,3 hasil pencerminannya yaitu H aksen negatif 3, negatif 1. Kita hubungkan keempat titik sudutnya dan jadilah persegi panjang E aksen, F aksen, G aksen, H aksen sebagai hasil pencerminan persegi panjang EFGH terhadap garis Y sama dengan negatif X. Selesai! Kalian sudah mempelajari tentang pencerminan terhadap 4 garis istimewa ini. Kalau kalian lupa sama rumusnya, kalian bisa mengerjakan pencerminan ini dengan cara menggambarnya di bidang Kartesius. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.